Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mavuntu dalam Renungan Pagi ke 2656 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harta yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus yang adalah harta sorga. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini berkata bahwa harta yang kita punyai ada dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu sangatlah rapuh. Saking rapuhnya, iblis seringkali menyerang kita dengan cara menindas, menganiaya, bahkan membunuh orang percaya. Tujuannya supaya orang percaya meninggalkan iman percaya mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ketika mereka dianiaya karena iman percaya mereka kepada Kristus Yesus Tuhan, karena tidak tahan dianiaya, ditindas, ditekan, akhirnya apa? Menyangkal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus kuat iman kita kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bertahan sampai akhir hidup kita kepada iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita baca ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, yang pertama, kita harus selalu andalkan Tuhan
dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri manusia. Karena apa? Kita begitu rapuh. Saudara dengar baik, kita harus selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita andalkan Tuhan, itu menandakan Tuhan ada di depan kita. Dia akan menjaga, Dia akan menjadi perlindungan kita. Sehingga serangan-serangan kuasa kegelapan, iblis yang mau mencoba menghancurkan bejana tanah liat kita, itu tidak dapat menyentuh kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang ada di depan kita. Amin. Haleluya. Sehingga kita aman, kita tenang, kita nyaman, karena Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah yang kita andalkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kita manusia yang terbatas, yang rapuh ini. Kita harus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengandalkan manusia, berapa sih kekuatan kita? Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Kalau kita mengandalkan manusia, orang kaya, bos kita, mungkin sahabat kita, relasi, koneksi kita, itu terbatas. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara mengandalkan kekuatan yang tidak terbatas. Amin. Dan saudara akan melihat Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati saudara. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan diberkati dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, tanda orang mengandalkan Tuhan apa? Dia selalu datang cari Tuhan. Amin. Tanda orang mengandalkan Tuhan, dia selalu berdoa, dia punya hubungan dengan Tuhan, dia selalu baca firman, mendengarkan firman Tuhan, dia selalu aktif dalam kegiatan pelayanan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu orang sombong. Contohnya apa? Mereka tidak gereja, mereka tidak berdoa, mereka tidak mau mendengarkan kebenaran firman. Itu orang sombong. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka satu saat nanti akan hancur binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya orang percaya harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita aman, kita tenang, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita ada dalam bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara jauh daripada Tuhan, saudara ada dalam bahaya. Kalau saudara kawanan domba, terus saudara berjalan sendiri keluar dari kawanan saudara, saudara ada dalam bahaya. Serigala, singa, harimau, binatang buas yang lain sudah mengintip saudara dan mencari celah untuk membinasakan saudara. Makanya saudara harus ada dalam komunitas saudara, harus ada dalam persekutuan, supaya saudara aman, tenang, karena saudara ada bersama dengan Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita aman. Amin. Walaupun memang kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, bukan berarti bebas dari masalah. Pasti ada saja tantangan, ada serangan, ada pergumulan, persoalan yang menghantam kita. Tapi saya mau katakan, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia tetap aman. Amin. Walaupun ada banyak serangan, sebab Tuhan yang menjaga dia. Tuhan yang akan melindungi orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bejana kita begitu rapuh. Makanya kita harus hidup dalam Tuhan, supaya betul-betul kita merasakan
perlindungan Tuhan yang sungguh nyata terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus menjaga iman kita supaya tetap teguh sampai akhirnya kita menutup mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika mereka diserang imannya, ketika mereka ditekan, mereka nggak kuat, saudara, dalam iman, akhirnya apa? Goyah, saudara. Banyak orang kan mau cari aman, akhirnya apa? Kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga iman kita. Walaupun kita terus diancam, firman Tuhan ini berkata bahwa Rasul Paulus, mereka itu diserang kuasa kegelapan. Saudara lihat di ayatnya yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Karena apa? Karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 12, perhatikan. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi kita ketika kita mengambil satu keputusan untuk mengikut Yesus, ya sudah pasti kita harus rela menderita sama seperti Yesus. Saudara, dalam perihal ini kita belajar bahwa kita harus memperkuat iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus selalu saya bilang, bukan berarti masalahmu, hutangmu beres. Justru di saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, satu persatu datang silih berganti persoalan, pergumulan, tekanan, serangan-serangan daripada kuasa kegelapan baik dalam pikiran, dari hal-hal yang tidak dapat kita lihat, terus menyerang kita. Tapi saya percaya orang yang tetap bertahan dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka akan terus dijaga imannya. Mereka akan terus dijaga hidupnya. Betul mereka menderita, tapi tidak selamanya mereka terus menderita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya Tuhan akan memulihkan orang-orang yang tetap bertahan dalam iman. Walaupun mereka sudah melewati masa-masa yang gawat, kritis sekalipun, Tuhan akan memulihkan mereka, sama seperti Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita tetap bertahan dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Janji-janji Tuhan yang ya dan amin itu akan saudara dan saya terima, baik selama kita ada di dunia ini dan nanti dalam kehidupan yang kekal. Kita akan menikmati semua berkat-berkat Tuhan bagi mereka yang tetap setia bertahan dalam iman percaya mereka selama mereka masih hidup. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, kita harus selalu andalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menjaga iman kita supaya tetap kuat, supaya tetap bertahan. Walaupun ada banyak tekanan, pergumulan, persoalan, kita harus tetap kuat. Amin. Saudara, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan, harus hidup dalam Tuhan? Kenapa kita harus terus menjaga iman kita supaya tetap setia, tetap teguh? Karena harta yang kita miliki itu ada di dalam bejana tanah liat yang rapuh itu. Makanya kita harus selalu andalkan Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan selalu menjaga iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa,
Biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.